Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Updaters, kembali bersama saya Oksa Bahtiar Kamsah di program podcast sukabumiupdate.com. Nah, sekarang kita akan berbincang dengan KPPN Sukabumi membahas tentang gaji ke-13. Tentu mendekati pertengahan tahun ini gaji ke-13 akan sangat muncul di telinga masyarakat dan kita akan mengupas apa yang dimaksud dengan gaji ke-13. Sudah hadir bersama saya Bapak Lukman Wardanu selaku Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Sukabumi. Pak, selamat datang di sukabumiupdate.com. Terima kasih, selamat. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke, kita akan banyak ngobrol Pak, kita akan mengetahui lebih dalam tentang gaji ke-13 karena memang ini isu yang sangat dibilang sensitif juga ya, namanya keuangan pasti sensitif dengan masyarakat. Nah, kita ingin menyampaikan secara utuh bagaimana program ini juga nantinya berdampak untuk masyarakat. Oke. Nah, mungkin Pak sebelum itu saya ingin mengawali obrolan kita dengan pembahasan paling dasar. Sebetulnya apa sih latar belakang gaji ke-13 ini dilahirkan dan sejak kapan diberlakukan? Oke, makasih Pak Oksa. Jadi untuk gaji 13 ini dulu memang pemerintah memberikan kepada pegawai negeri untuk dalam rangka membantu biaya sekolah anak. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa ada kenaikan kelas itu kan di bulan Juli ya, bulan Juli. Dulu gaji 13 itu diberikan di bulan Juli dulunya. Namun karena kemudian ada masukan-masukan bahwa bulan Juli itu sudah masuk kelas dan sebagainya, sehingga sekarang saat ini kita diberikan di bulan Juni. Nah, ini juga sebagai apresiasi dari pemerintah untuk seluruh aparatur negara seperti itu, termasuk juga untuk para pensiunan dan penerima tunjangan seperti itu. Oke, jadi istilah gaji ke-13 itu sebetulnya sederhana Pak ya. Bulannya ada 12 tahun, nambah satu kali gaji disebut betul. Gaji ke-13. Jadi tujuannya untuk membantu perekonomian para pegawai mungkin Pak ya. Oke, terkait sasaran mungkin Pak, ini kan sebetulnya orang sudah tahu ini adalah sasarannya adalah PNS dan sebagainya. Tapi secara lebih detail mungkin Pak bisa dijelaskan sasaran penerima gaji ke-13 siapa saja? Iya, jadi untuk menerima gaji 13 prinsipnya adalah hampir semua pegawai negeri seperti itu. Terus kemudian pensiunan dan penerima tunjangan. Jadi untuk pegawai negeri itu mulai dari kita perluas lagi ada pimpinan lembaga tertinggi negara gitu ya, sampai presiden, wakil presiden dan sampai menteri, sampai dengan seluruh pegawai di seluruh Indonesia seperti itu. Terus kemudian pensiunan berarti mereka yang pernah mengabdi kepada negara seperti itu. Nah, penerima pensiun itu bisa jadi ada pensiunan, ada penerima pensiun. Nah, kalau pensiunan berarti beliau adalah yang langsung menerima pegawai negerinya. Tapi ketika misalkan kondisinya beliau wafat dan sebagainya, biasanya kan diteruskan kepada keluarganya. Nah, ini pada penerima pensiun. Selain itu ada penerima tunjangan. Penerima tunjangan kita ada istilah penerima tunjangan itu di negara kita dulu ada tentara kenil ya. Itu pun masih dapat seperti itu. Kemudian penerima tunjangan zaman PPKI misalkan, itu masih menerima. Termasuk juga penerima tunjangan yang berdasarkan keputusan dari pejabat yang berwenang seperti itu. Nah, sampai sekarang masih menerima Pak ya? Sepanjang di bulan Mei masih menerima, kita serahkan di bulan Juninya untuk gaji 13. Oke, berarti termasuk kalau komposisi ASN itu kan PNS dan P3K ya. P3K juga termasuk pihak yang mendapatkan berarti? Ya, P3K termasuk. Oke, baik pusat maupun daerah. Baik pusat maupun daerah, betul. Oke, berarti itu adalah daftar penerima gaji ke-13. Nah, sekarang Pak terkait ini kan hitung-hitungannya kita masih belum paham nih Pak. Hitung-hitungan atau mekanisme penghitungannya, pembayarannya seperti apa Pak untuk penyaluran gaji ke-13? Ya, terima kasih. Jadi untuk gaji 13 itu diberikan oleh pemerintah sebesar gaji bulan Mei. Nah, cuma enaknya lagi kalau di gaji 13 ini tanpa potongan kecuali potongan PPh. Komponennya ada gaji pokok, kemudian tunjangan keluarga, tunjangan jabatan bagi yang menjabat atau tunjangan umum yang tidak menjabat. Terus kemudian ada tunjangan kinerja, termasuk juga tunjangan pangan atau uang beras seperti itu. Jadi kalau dibandingkan bulan Mei, karena yang 13 ini adalah tanpa potongan kecuali PPh, jumlahnya lebih besar dari yang bulan Mei diterima. Karena tidak ada potongan selain PPh tadi PPh, ya. Oke. Berarti yang menjadi acuan, yang menjadi parameter gaji itu adalah gaji ke bulan Mei Pak ya? Mei. Untuk gaji ke-13 itu. Oke, berarti besarannya mungkin bisa berbeda dari setiap pegawai ya? Bisa berbeda, bisa berbeda. Oke, siap. Nah, KPPN sendiri Pak, KPPN ini kan mengelola keuangan pusat di wilayah Pak ya? Berarti dalam proses pembayaran dan lain-lain, ini KPPN Sukabumi melayani wilayah mana saja Pak?
Untuk KPPN Sukabumi memberikan layanan kepada Kota Sukabumi, kemudian Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur, 3 kabupaten kota. Berarti sistem pembayarannya nanti seperti apa nih untuk gaji 13 terhadap seluruh satuan kerja di sana? Ya, jadi untuk pembayaran gaji 13, Satker rekonsiliasi gaji dulu. Jadi penyamaan data, kemudian setelah data oke, rekening oke, dan sebagainya, tidak ada kekeliruan maksud saya ya. Jangan sampai nanti ditransfer terus diretur oleh bank karena salah nama atau nomor rekening. Setelah rekonsiliasi kemudian, nah ini mulai hari ini Pak Oksa, mulai tanggal 27 Mei ini Satker dapat mengajukan SPM ke KPPN, seperti itu. Dan itu akan langsung kami proses, seperti itu, SPM-nya. Ya, update sekarang kita syuting tanggal 27 Mei ya. Jadi mulai hari ini para satuan kerja sudah mulai mengajukan SPM ke KPPN Sukabumi. Oke Pak, kalau kita bicara tentang nominal nih Pak, KPPN Sukabumi berarti mengelola berapa anggaran nih untuk gaji ke-13 di 3 kabupaten kota ini Pak? Iya, untuk total anggaran kita hitungnya triliun ya. Nah, tapi untuk gaji itu berhitung di miliar seperti itu. Triliun tadi karena ada belanja negara yang belanja modal dan sebagainya. Tapi untuk pembayaran gaji kita di angka 55 sampai 60 miliar perkiraan untuk gaji 13. Untuk gaji ke-13 tahun ini berarti Pak ya? Tahun ini. Di 3 wilayah kota kabupaten. Iya, yang dibayarkan oleh KPPN ya. Oh, dibayarkan oleh KPPN. Ya, karena nanti ada yang dibayarkan oleh Taspen untuk pensiunan tadi seperti itu, dan ada yang dibayarkan oleh Pemda. Oke, berarti yang hanya dibayarkan oleh KPPN sejumlah sebegitu ya Pak ya? Sekitar 55 sampai 60 miliar. Oke, menarik updaters, kita masih di podcast sukabumiupdate.com bersama dengan kita akrabnya sapanya Pak Danu aja Pak ya. Siap. Kita membahas tentang gaji 13, tadi sudah disampaikan latar belakang, sasaran dan sebagainya. Nah sekarang kita nih Pak sebagai masyarakat, ini kan tadi secara khusus diperuntukkan bagi para pegawai negeri sipil atau ASN dan sebagainya. Nah kira-kira apa dampak lanjutan nih dari gaji ke-13 bagi masyarakat umum seperti kita? Ya, untuk masyarakat tentu ada manfaat yang diterima ya. Jadi misalkan gini, ketika PNS ataupun pegawai negeri itu menerima gaji 13 kan nggak mungkin semuanya di saving gitu kan, pasti ada yang dibelanjakan. Maka harapannya dari 55 sampai 60 miliar ya, pegawai pemerintah pusat tersebut itu bisa bergerak menggerakkan ekonomi di lingkungannya, terutama di Kabupaten Cianjur, Sukabumi maupun Kota Sukabumi seperti itu. Jadi bagi Bapak Ibu yang masyarakat nggak usah khawatir karena kan nanti ada jualan gitu ya, mungkin punya layanan jasa dan sebagainya. Ya, para pegawai negeri ini juga mestinya bisa membelanjakan sebagian ke situ seperti itu. Tidak selalu untuk dihabiskan semuanya karena dia juga harus investasi kan gitu. Betul. Tetapi kita berharap itu bisa mendorong kegiatan ekonomi di lingkungan. Oke, sederhananya tadi kembali ke awal, ini kan tujuannya membantu para pegawai ketika momen anak sekolah dan lain-lain. Ketika PNS ini belanja seragam, belanjanya ke masyarakat juga tetap terasa manfaatnya berarti Pak ya oleh masyarakat. Walaupun secara tidak langsung dia tidak menerima mungkin gaji ke-13 dari pemerintah, tapi ketika pegawai ini belanja ke masyarakat, uangnya tentu akan berputar di sana Pak ya. Oke. Pak, kalau terkait Satker, mungkin tadi kan banyak sekali Satker yang di bawah KPPN Sukabumi. Kalau kita bicara institusi berarti yang dikenal masyarakat seperti apa? Misalkan polisi kah atau siapakah yang menerima gaji 13 ini? Ya, ada TNI Polri, kemudian PNS pusat, PNS daerah, kemudian PNS pusat itu kayak misalkan kami di Kementerian Keuangan, terus teman-teman di Kejaksaan, Pengadilan, terus kemudian BPS, kemudian balai-balai besar, di sini ada pertanian, mungkin ada perikanan dan sebagainya, seperti itu, sampai ke perhubungan yang masuk ke dalam Kementerian Perhubungan kalau misalkan ada satkernya seperti itu. Oh, itu disalurkan oleh KPPN Sukabumi. Ya, oke. Nah kalau tadi kan kita bicara tentang penyaluran ke pegawai nih Pak, ada tidak Pak pemerintah dengan program serupa nih juga menyalurkan bantuan atau sifatnya apapun itu intervensi yang positif bagi masyarakat umum yang mungkin juga levelnya sama dengan gaji ke-13 gitu. Yang bukan PNS gitu yang bukan PNS gitu, pegawai lain. Ya, jadi pemerintah sebenarnya memberikan perhatian kepada seluruh warga negara Indonesia seperti itu. Jadi kalau momennya sekarang adalah gaji 13, kebetulan aja gaji 13 PNS. Namun pemerintah selama ini sudah memberikan ada BLT, bantuan langsung tunai melalui dana desa. Jadi yang dikucurkan melalui dana desa itu bisa untuk BLT. Jumlahnya sekitar 300.000. Kemudian bantuan prakerja itu 600.000 per bulan. Terus kemudian ada bansos lain ya dari pemerintah, baik itu untuk Kemensos dan sebagainya, yang kadang mungkin nggak selalu lewat KPPN, mungkin ada dari instansi pusatnya seperti itu. Termasuk juga kalau Bapak Ibu
membelanjakan rumah subsidi. Nah, rumah subsidi itu sebagian bunganya kan dibayar oleh pemerintah. Iya, Mungkin bentuknya nggak cash, tapi kemudahan dalam akses oleh masyarakat seperti itu. Termasuk pemerintah selalu mengucurkan dana untuk beasiswa, untuk siswa sekolah maupun untuk mahasiswa seperti itu. Terus kemudian kalau mahasiswa mau beasiswa gratis sekolah dimanapun, ada kita punya LPDP. Ada juga untuk BOS, bantuan operasional sekolah dan bantuan operasional kesehatan. Oke. Jadi hampir seluruh masyarakat diperhatikan oleh pemerintah. Oke, artinya dengan hadirnya gaji ke-13 tidak berarti pemerintah menganak-emaskan Enggak para berarti pegawai. begitu. Tentu dengan hadirnya program lain juga ingin membantu masyarakat secara umum, Pak ya. Betul. Oke, mungkin Pak terakhir kita juga ingin Bapak menjelaskan atau mengajak kepada masyarakat bahwa gaji ke-13 bukanlah bagian dari keistimewaan gitu Pak bagi pegawai, dan harapan bagi para pegawai yang menerima gaji ke-13 seperti apa mungkin Pak dari Bapak harapannya? Ya, jadi prinsipnya adalah pemerintah memperhatikan seluruh warga negara Indonesia. Bapak Ibu yang mungkin ada kendala kesehatan dengan BPJS dibiayai oleh pemerintah bisa mendapatkan layanan tanpa harus keluar uang yang besar ya, seperti itu. Terus kemudian bagi yang ASN atau PNS mendapatkan gaji 13 yang setahun sekali. Nah, kalau yang lainnya kan tadi tiap bulan Tiap bulan ada gitu. tiap bulan ada. Kalau PNS setahun sekali, jadi rezekinya PNS setahun sekali itu selain yang 14 tadi THR misalkan. Terus kemudian harapannya apa yang sudah diterima itu nantinya oleh pegawai negeri bisa dikalkulasi mana yang kebutuhan yang primer kemudian mana yang untuk saving. Karena di zaman yang sekarang ini kalau kita habiskan semuanya memang ya bisa aja namanya untuk konsumsi. Tapi kita juga harus memikirkan apabila nanti misalkan anaknya kakak beradik misalkan ya butuh sepatu lagi atau mungkin butuh tas lagi, nah itu bisa dipertimbangkan untuk tidak sekaligus dihabiskan seperti itu. Oke, jadi para penerima juga bijak Pak ya menggunakan uangnya dan juga bisa memberikan dampak lah Betul. ekonomi bagi lingkungan sekitar. Oke, Pak Danu terima kasih banyak Terima kasih. sudah berbagi. Mungkin nanti updaters yang ingin informasi lebih lanjut tentang gaji ke-13 bisa kunjungi kanal informasi di KPPN Sukabumi atau nanti di sumber-sumber yang lain yang bisa diakses secara bebas oleh masyarakat. Saya Oksa Batiar Kamsah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.